Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa 'amilus sholihati ila yaumil ma'ud. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustaz Miftah yang saya hormati, Ustaz Agus, imam yang luar biasa. Nikmat sekali ya kalau kita sholat imamnya suaranya bagus, sehingga menambah insyaallah kekhusyuan kita. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan nikmatnya pada malam yang kelima tadi yang disebut Ustaz Agus, kita masih bisa menikmati malam dengan penuh kekhusyuan ibadah kita. Mudah-mudahan puasa kita dan zikir, baca Quran, sedekah dan semua amal-amal baik kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema Surah Al-Baqarah ayat 172. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, konsumsilah apa yang dikonsumsi, thayyibati ma razaqnakum, rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Di sini ada min lidwani tabaid. Jadi sebagian rizki yang baik-baik yang Allah berikan kepadamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar hanya kepadanya, yakni kepada Allah, ta'budun, kamu semua beribadah, menyembahnya. Di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir Jalalain ini ditulis oleh dua ulama besar, yaitu disebut Jalalain karena dua imam besar, dan ini guru dan murid, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli gurunya dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Kitab tafsir Jalalain ini ringkas, maka ketika menulis atau menafsirkan ayat ini singkat saja. Ketika min thayyibati ay halalati, jadi rizki yang baik-baik yang kita konsumsi itu halal, yang baik maksudnya yang halal. Kemudian wasykurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah ala ma uhilla lakum, atas apa atau atas rizki yang telah dihalalkan kepadamu. Itu tafsir Jalalain. Jadi kalau kita bisa melihat atau memperhatikan ayat ini dengan mengkaji tafsirnya, akan banyak sekali penjelasan-penjelasan. Profesor Dr.
Quraisy Shihab misalnya di dalam tafsirnya, kitab tafsir Al-Misbah, itu menyatakan bahwa tidak disebutkan kata halal pada ayat ini yang ditujukan kepada orang yang beriman, karena orang beriman itu sudah pasti akan memperhatikan makanan yang halal kalau memang dia beriman. Kalau orang nggak beriman, bodoh amat. Atau orang sekarang, apa kayak dimakan, babi kayak, tokek kayak, apa aja dimakan, sampai anak monyet dimakan. Saya pernah dengar cerita ada seorang, ya dosen, tapi bukan di UI, saya kebetulan di UI. Jadi dia waktu di Thailand itu makan kepalanya anak monyet, digetok, dihirup darahnya, dimakan darah, katanya itu sehat. Wallah, mungkin bagus, mungkin bagi saya, tapi tidak halal. Orang yang beriman selalu memperhatikan makanannya. Nah, itu penting. Makanan halal itu apa? Makanan halal itu makanan yang jelas-jelas tidak haram. Ya, tidak haram. Yang tidak ada larangannya di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Jadi makanan haram itu, makanannya itu haram karena dua hal. Pertama, boleh jadi makanannya itu haram karena zatnya. Jadi kalau zatnya memang sudah dilarang oleh haram, itu sudah mutlak haram. Contohnya, sebenarnya ayat ini bersambung dengan ayat berikutnya, ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi bih. Wa ma uhilla bihi li ghairi. Jadi kata Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu al-maitah, maitah, bangkai. Bangkai apa? Bangkai apa yang haram? Kecuali, kecuali bangkai apa Bu? Belalang atau makanan-makanan yang berasal dari laut. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya, ya, ada seorang sahabat pernah melaut, kemudian kondisi di laut begitu rupa, bawa air sedikit, mau sholat, gimana wudhunya? Dia nggak tahu. Dia pikir wudhunya itu dengan air yang dia bawa. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan? Kami di laut dan kami hanya membawa air sedikit, sementara kami mau wudhu. Apa yang akan kami lakukan? Kata Nabi apa jawabnya? Laut itu buat at-tahuru ma'hu wal hillu maitatu. Air laut itu suci. Jadi kalau kita wudhu pakai air laut sah. Kata Nabi, air laut itu at-tahuru ma'hu. Air laut itu suci, maksudnya suci, mensucikan. Bisa suci dengan sendiri, bisa juga mensucikan, bisa untuk bersuci. Kemudian kata Nabi, wal hillu maitatun, dan halal apa yang ada di laut itu, walaupun dia bangkai. Ikan yang mati di laut diambil selama belum busuk, ya boleh kita makan. Binatang-binatang yang ada di laut, menurut sebagian ulama semua boleh. Walaupun ada ulama yang mengecualikan, tidak semua binatang. Misalnya ada babi laut, babi darat aja haram, babi laut. Tapi ada pendapat yang mengatakan berdasarkan hadis itu secara umum halal. Cuma bedanya apakah babi laut itu disembelih atau tidak. Ada yang mengatakan disembelih,
harus disembelih, ada yang mengatakan ulama tidak usah disembelih. Jadi yang pertama al-maitah, bangkai selain bangkai dari binatang laut dan belalang itu tidak itu bangkai itu boleh selain kecuali bangkai binatang laut ataupun belalang itu boleh, selain itu tidak boleh. Nah kemudian wadamu, darah itu juga haram kita makan darah, masya Allah, kayak vampir aja itu, kecuali darah yang sudah melumpuh kayak hati dan limpa itu kecualian. Kemudian walah khinzir, ini bahasanya daging babi. Kalau begitu boleh dong, bulunya, kulitnya, tulangnya, lemaknya. Tentu saja penyebutan daging babi itu oleh ulama dipahami menyebut sebagian dengan maksud menganggap atau menilai keseluruhannya, menyebut sebagian dengan maksud melihat keseluruhannya. Itu sudah sepakatan ulama, sehingga kita tidak boleh, walaupun katanya lemaknya boleh, tulangnya boleh, tetap tidak boleh, haram. Wa ma uhilla li ghairi wa ma uhilla bihi li ghairi. Dan apa-apa binatang hewan sembelihan yang disembelih li ghairillah, yang disembelih tidak mengatasnamakan Allah. Kalau tidak mengatasnamakan Allah, ya bisa saja mengatasnamakan. Kalau dulu kan di zaman Nabi atas nama Lata, Uzza, para berhala-berhala itu. Kemudian kalau agama lain menyembelih hewan ternak, kalau dia tidak menyebut nama Tuhannya yang disyirikan itu selain Allah, kalau dia tidak menyebut nama Tuhannya, itu boleh, halal ya. Bahwa wa ta'amu utul kitab hidullah dalam surah Al-Maidah. Makanan, dan para ulama di antaranya Ibnu Abbas mengatakan makanan di sini artinya makanan sembelihan. Makanan sembelihan ahli kitab itu hilul lakum wa ta'amukum hilul lakum, dan makanan kita, sembelihan kita halal mereka makan, sembelihan mereka halal kita makan, asal tidak menyebut Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Misalnya di majelis sembelih itu halal, tapi kalau dia menyebut demi Tuhan Lata, Uzza, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, nah itu tidak boleh, karena itu sudah mengandung kesyirikan. Oleh karena itu maka itu makanan di antara yang diharamkan, sedikit sekali, sehingga ini makanan di antaranya ada yang haram karena zatnya seperti tadi bangkai, kemudian darah, kemudian babi, kecuali tadi yang haram bukan karena zatnya. Sebenarnya misalnya ada non muslim menyembelih hewan sapi, kemudian kambing atau ayam, itu halal, dia jadi haram karena tidak menyebut nama Allah tapi menyebut nama Tuhan-Tuhan lain selain Allah, walaupun itu bukan Tuhan tapi mereka menganggap Tuhan. Nah oleh karena itu maka kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang diharamkan itu, karena dengan menjaga makanan, apalagi kita yang lupa di bulan suci Ramadan, kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk mengendalikan diri kita dari makanan-makanan itu. Jangankan yang haram, yang halal pun harus bisa kita kendalikan. Di bulan Ramadan ketika kita puasa, kita mengendalikan diri untuk tidak makan minum di siang hari. Ini dalam rangka latihan.
Jadi nasi padang di bulan puasa ketika kita puasa itu haram. Tempe, dimsum, macam-macam itu haram bagi orang yang berpuasa di waktu siang. Tapi kalau sudah maghrib, nasi padang halal, es cendol halal, gorengan halal, istri halal. Habis maghrib jangan, habis maghrib habis taraweh. Jadi makanan itu kita di bulan puasa diajarkan untuk bisa mengendalikan diri. Maka orang yang bisa mengendalikan diri dalam hal pakan makanan itu juga bisa menumbuhkan pertumbuhan badan yang bagus, yang ideal. Jadi katanya berat badan kita ini ada ukurannya dan ada namanya. Kalau ukuran berat badan kita 20 sampai 30 itu namanya gizi buruk. Badannya ukuran 20 kilo sampai 30. 30 sampai 40 itu namanya kurang gizi. 40 sampai 50 itu namanya kurus. 50 sampai 60 itu namanya ideal berat badannya. 60 sampai 70 itu namanya lemu. 70 sampai 80 itu namanya montok. 80 sampai 90 itu namanya bahenol. 90 sampai 100 itu namanya smoke. Ya. Ukuran berat badan di atas 100 itu namanya gapura kecamatan. Itu sebenarnya Islam mengajarkan agar kita memperhatikan makanan kita. Satu, supaya kita sehat jasmani, kemudian sehat rohani. Kenapa? Karena kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengatakan bahwa makanan itu sangat berpengaruh terhadap jiwa dan perilaku kita, sikap kita dalam menghadapi hidup ini. Maka kata Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan makanan yang kita makan itu, kalau kita makan makanan yang halal, insya Allah doa-doa kita dijawab. Tapi kalau kita banyak makan makanan haram, susah untuk dijawab. Innallaha, sesungguhnya Allah thayyib. Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Sehingga Ibnu Katsir menuturkan dalam kitab tafsirnya itu riwayat Nabi, beliau menceritakan kepada sahabat, kata Nabi, ada seorang laki-laki musafir dalam perjalanan, rambutnya kusut, pokoknya udah gak karu-karuan, perjalanan jauh. Ketika dia sedang susah, dia berdoa, ya Allah berikan saya sesuatu, ya Allah berikan, ya Rabb, ya Rabb. Lalu kata Nabi, bagaimana mungkin doanya diterima sementara yang dia makan itu haram, yang dia minum itu haram, yang dia pakai pakaiannya itu haram, dan semua yang dia konsumsi itu kebanyakan dari barang-barang haram. Bagaimana mungkin doa akan diterima? Oleh karena itu, makanan juga bisa mempengaruhi mental jiwa kita, perilaku kita, bahkan bisa mempengaruhi kehalusan budi kita. Halus atau kasar itu bisa dilihat dari bagaimana dia memperhatikan makanannya. Wasyukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Jadi kata Buya Hamka, inti ibadah itu bersyukur. Bersyukur itu inti ibadah. Para wali-wali Allah, para kekasih Allah itu yang ilmunya diambil dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali mengatakan orang beribadah itu ada 3. Yang pertama, satu, motivasinya karena takut masuk neraka.
orang ini tipenya tipe abid, hamba, budak. Takut kalau saya masuk neraka, saya mau sholat, saya mau baca Quran, saya nggak mau zina, saya nggak mau mencuri, saya nggak mau korupsi. Takut masuk neraka. Itu bagus. Ada juga seorang beribadah motivasinya karena ingin masuk surga. Ini disebut dengan tujuan. Para pedagang ibadahnya itu hitung-hitungan. Kalau saya sholat berapa pahalanya? Kalau saya baca Quran berapa pahalanya? Sholat berjamaah berapa pahalanya? Oh, lebih banyak, 27. Kalau sendirian, kalau kita baca Quran berapa pahalanya? Satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim. Itu 3 huruf kata Nabi. Alif lam mim itu 3 huruf. Baca alif lam mim saja kita sudah dapat 30 kebaikan pahala. Apalagi sampai selesai baca Al-Qur'an. Maka kita terus meningkatkannya. Yang ketiga, ibadahnya arifin. Kalau ditanya kenapa kamu ibadah? Karena saya ingin bersyukur kepada Allah. Nah, ini inti ibadah itu. Kalau kita mengharap surga, kita aja belum terbalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita berharap yang lain? Ya, para kekasih Allah, wali-wali Allah itu merasa ibadah itu karena ingin bersyukur, dan ini juga yang Nabi lakukan ketika beliau sholat tahajud yang malam. Diceritakan oleh Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha bahwa sampai beliau kakinya itu bengkak sholat subuh tahajud yang saya. Kemudian Sayyidatul Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau sampai begini amat ibadah? Kata Nabi, Aisyah, afala an akuna abdan syakur, apakah aku gak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Saya ibadah karena saya merasa Allah memberikan banyak kenikmatan kepada saya, maka saya ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah, dengan demikian Allah juga memberikan banyak sekali makanan dari laut, dari udara, dari darat, dan hanya sedikit yang haram, yang diharamkan Allah, banyak yang halalnya. Yang diharamkan pun itu hanya ujian. Kalau kita bisa menahan diri, dapat pahala lagi. Itu semua karunia yang tiada. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.